Assalamualaikum. Salam. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nah, Desta, di sini saya sudah mendapat take info yang Desta sudah kirim ke saya. Bagaimana untuk sesi konseling hari ini? Udah siap? Siap. Baik. Baik Desta, di sini kan terdapat 3 kursi ya. Silakan Desta pilih salah satu kursi yang menurut Desta kalau Desta duduk di saya itu merasa nyaman gitu selama sesi konseling nanti. Di sini. Oke, baik silakan. Nah, di sini kan ada 2 kursi tersisa ya Desta. Nah, silakan menurut Desta saya cocoknya duduk di mana gitu biar nanti sesi konselingnya berjalan dengan lancar. Saya. Di sini. Apakah posisi duduk saya sudah pas? Sudah. Sudah. Atau posisi duduk Desta sudah pas? Kalau tidak boleh di ini dulu. Sudah. Nah, baik, sebelumnya Desta izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Luna Yuliana. Saya sebagai guru BK di SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Nah, sebelumnya Desta pernah ikut konseling? Belum. Oh, jadi ini untuk pertama kalinya Iya. untuk ikut konseling. Baik, sebelumnya Desta mengisi take info sama Desta sendiri? Iya, Bu. Oke, baik. Nah, kebetulan saya di sini akan bacakan apa itu konseling ya. Nah, konseling adalah layanan bantuan yang kepada individu yang membutuhkan bantuan gitu untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Dan juga di konseling ini juga ada asas yaitu asas kerahasiaan yang dimana pembicaraan saya dan juga Desta itu bersifat rahasia, tidak boleh diberitahu kepada siapapun. Nah, kalaupun ada keluarga atau teman atau pacar, sejauh mana untuk pembicaraan ini gitu? Mungkin aku sama Ibu aja. Oke, baik. Berarti Desta bersama saya ya yang mengetahuinya gitu. Baik, terima kasih atas kepercayaan. Nah, baik Desta, selama sesi konseling ini dalam satu sesi akan berlangsung selama 40 sampai 50 menit seperti itu. Apakah ada pertanyaan dulu sejauh ini sebelum ke sesi konseling? Tidak ada. Tidak ada. Oke, jadi sudah jelas ya. Baik. Nah, kesibukan Desta sendiri ini apa gitu untuk sekarang? Untuk sekarang tuh mungkin lagi ini ya, Bu, lagi fokus mau ujian. Oke, mau ujian ya. Iya. Untuk ke nantinya kuliah gitu ya. Iya. Baik. Nah, menurut yang saya baca di take info Desta ini ada kesulitan untuk nantinya mau melanjutkan kuliah atau kerja gitu ya. Nah, baik diceritakan lebih lanjut bagaimana? Boleh. Jadi aku teh nanti udah lulus teh pengen kuliah ya, Bu. Tapi di sisi lain tuh orang tua tuh neken buat kerja aja lah gitu kan. Emang biayanya juga kan katanya, takut gak keiniin gitu katanya. Tapi aku tuh di sisi lain kan aku punya prestasi lah ya, Bu, di sekolah teh. Kata guru BK yang lain juga kayak sayang kalau nggak dikuliahin mah gitu. Aku tuh pengen kuliah tapi aku tuh bingung. Oke, baik. Jadi Desta ini merasa bingung gitu ya dengan nantinya mau kuliah atau juga kerja gitu. Nah, apakah Desta udah membicarakan dengan baik-baik kepada orang tua gitu? Oke, nah Desta ini pengen kuliah. Belum sih, Bu, soalnya pasti setiap aku kayak ngomong kuliah tuh ibu aku kayak nggak suka aja gitu. Jadi orang tua kamu itu kayak menghindar ya kalau kamu ingin membicarakan untuk izin kuliah seperti itu. Untuk dari guru BK-nya sendiri yang lain gitu, ada gak dari guru BK-nya untuk memberikan gitu, memberitahukan kepada orang tua
motivasi seperti itu? Sempet sih Bu, sempet. Tapi kata ibu aku kayak, udah we kerja aja gitu. Nggak memandang. Emang sih orang tua aku tuh kayak nggak terlalu ini ke pendidikannya gitu. Oke, oh, baik. Jadi orang tua Desta ini kurang ya gitu untuk ke pendidikan lanjutannya gitu, dan memilih untuk Desta ini untuk kerja aja langsung seperti itu. Nah, dari Desta ini untuk kuliah ini ada keinginan sangat dalam gitu untuk kuliah atau bagaimana? Sangat banget Ibu, sangat. Oke, baik. Nah, kalau nantinya Desta mau kuliah ini, kuliah jurusan apa gitu? Mau jurusan kedokteran Bu. Kedokteran ya. Oke, baik. Kenapa Desta memilih kedokteran? Karena yang pertama saya tuh pengen jadi dokter, yang kedua emang saya tuh selain di jurusan IPA 5, biologinya, fisikanya, kimianya tuh bagus semua gitu. Oke, baik. Nah, jadi Desta ini karena memilih jurusan dokter itu karena jurusan IPA gitu, dan juga nilai-nilai yang ada di dalam jurusan IPA itu seperti kimia, kayak biologinya itu nilainya bagus gitu. Oh, gitu. Nah, baik, Desta, di sini saya akan mengajak Desta ini apa ya, untuk berbicara gitu dengan orang tua Desta melalui peran gitu. Baik, Desta boleh berdiri. Nah, di sini kan ada 3 kursi ya. Di sini ada itu di sini kan ada 3 kursi. Diumpamakan di sini itu ada ego anak, ego orang dewasa, dan juga ego orang tua. Nah, coba Desta ketika duduk di ego orang tua, apa yang akan Desta katakan gitu untuk permasalahan Desta saat ini? Ya. Nah, ketika Desta gitu berbicara dengan orang tua dan juga untuk meminta izin untuk kuliah, apa yang akan orang tua katakan kepada Desta? Tentang saya katakan bakatlah kamu kerja aja, karena kita melihat dari segi ekonominya itu belum gitu kan, maksudnya takut stuck di semester berapa gitu ya, takut gagal, jadi kamu kerja aja untuk masa depan kamu yang lebih baik. Ya, baik. Jadi dari ego orang tua itu akan mengatakan seperti itu ya, jika kamu akan meminta izin untuk kuliah. Iya. Baik, Desta. Nah, Desta boleh beralih ke pada kursi ego anak gitu, yang sebelah sini. Nah, ketika Desta duduk di ego anak, kursi ego anak ini, apa yang akan Desta katakan gitu? Aku pengen kuliah, aku pengen kayak orang lain gitu kan, kayak berpendidikan, sarjana gitu, kedokteran. Aku pokoknya pengen kuliah. Nah, baik. Jadi di ego anak ini Desta kekeh gitu pengen kuliah gitu seperti orang lain. Nah, baik. Coba Desta sekarang duduk di ego di kursi ego yang orang dewasa. Yang sini. Nah, apa yang akan Desta katakan gitu di ego orang dewasa ini? Mungkin saya akan kuliah tapi sambil kerja gitu Pak, untuk membiayai kuliah saya juga, kehidupan saya juga gitu. Jadi di ego dewasa ini Desta udah mulai ada apa ya, nah di ego dewasa ini Desta itu udah mulai ada solusi gitu ya untuk nanti ke depannya seperti itu. Nah, baik, Desta boleh duduk kembali ke kursinya. Nah, tadi kan Desta udah berbicara ya mengenai 3 ego itu.
Nah, tadi untuk ego dewasa itu Desta mengatakan akan kuliah dan juga sambil bekerja gitu. Nah, untuk langkah kedepannya Desta mau bagaimana gitu? Langkah kedepannya saya akan mengikuti ego yang dewasa ya Bu, di mana saya akan kuliah sambil kerja. Oke, baik. Jadi Desta ini nantinya akan kuliah dan juga ambil kerja gitu ya, seperti itu. Mau konkretnya agak jangka panjang, jangka pendek. Nah, kira-kira untuk mencapai itu ya, Desta ada gak sih untuk langkah-langkahnya seperti jangka panjangnya seperti apa, jangka pendeknya seperti apa? Kalau untuk jangka pendeknya itu mungkin saya bakal mempersiapkan ujian gitu, belajar, terus bicara dulu sama ibu gitu kan, sama orang tua gimana kalau aku kuliah tapi sambil kerja gitu. Nah kalau untuk jangka panjangnya itu jangka pendeknya yang terakhir itu saya akan mencari informasi tentang kerja part time gitu. Terus jangka pendeknya itu saya bakal kuliah, ngerjain tugas sambil kerja gitu aja. Oke, baik. Jadi Desta tadi udah menyampaikan ya untuk jangka panjang dan juga jangka pendeknya. Yang terdapatnya kalau jangka pendeknya itu Desta akan mencari informasi terlebih dahulu ya. Ada gak sih pekerjaan yang untuk part time gitu sembari kuliah, dan juga akan izin dulu kepada orang tua atau ngobrol dulu kepada orang tua kalau kuliah sembari kerja bagaimana. Dan juga tadi di jangka panjangnya Desta itu nantinya ketika kuliah Desta itu akan sungguh-sungguh gitu ya menjalankan kuliahnya seperti itu, supaya tidak mengecewakan untuk kedua orang tua Desta seperti itu. Nah, baik Desta, tadi kan Desta udah yang menyebutkan untuk jangka panjangnya seperti apa dan juga untuk jangka pendeknya seperti apa. Nah, semoga Desta bisa gitu mencapai semua itu gitu ya. Dan untuk apakah mau diadakan sesi nanti? Nah, untuk Desta sendiri apakah mau ada sesi lanjutan berikutnya? Kayaknya enggak Bu. Enggak, jadi untuk di sini sampai di sini aja ya. Baik Desta, terima kasih ya Desta sudah mau datang ke sesi konseling hari ini. Semoga Desta bisa mencapai atau untuk tadi langkah-langkah yang Desta sebutkan. Dan juga semoga Desta keterima di universitas yang Desta mau dan juga di jurusan yang Desta mau.